di mana prototipe yang sudah dibagikan akan Bapak Ibu buka, dan kita akan bersama-sama memulai dari proses perencanaan. Kalau bisa kita lihat di sini, proses perencanaan itu ada beberapa yang harus dipilih, yang harus diisi untuk SKP-nya. Jadi mungkin untuk slide sekarang ini kita selesaikan untuk Bapak Ibu bisa coba untuk klik. Jadi untuk prototipe ini memang sedikit ada limitasinya ya, Bapak Ibu tidak bisa mengisi. Ada kalau misalnya di kolom-kolomnya kan biasanya kita bisa mengisi sesuatu hal. Tapi karena ini masih dalam bentuk prototipe, Bapak Ibu bisa melihat tampilannya, bisa diklik tombol-tombolnya, tapi Bapak Ibu tidak bisa memilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Jadi memang sedikit limitasi, tapi harapannya Bapak Ibu bisa mencerna sebetulnya setiap tampilan-tampilan tersebut perubahannya apa dan yang bisa dilakukan apa. Karena kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan pengolahan kinerja di sebelumnya, itu tidak akan jauh berbeda dari yang sebelumnya. Oke, kita mulai. Bapak Ibu sudah masuk ke tampilan yang ada di depan kami? Oke, sekarang saya beri waktu Bapak Ibu dipandu juga, saya dibantu oleh Bapak Ibu fasilitator untuk melihat kira-kira ada Bapak Ibu yang merasa kesulitan atau mungkin ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan juga ke para fasilitator. Jadi harapannya Bapak Ibu sudah bisa sampai paham mengajukan SKP-nya seperti biasa gitu ya, perencanaan, sampai paham mengajukan ke atasan atau yang belakang ke dari kesatuan tuh. Boleh dimulai? Kita mulai dari sekarang ya, untuk 3 menit. Apa yang mau dipilih? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sebelah kanan itu ada nama Bu Rustina. Bapak Ibu mohon untuk dihiraukan saja, karena pastinya seluruh Bapak Ibu yang ada di sini mendapatkan nama Bu Rustina. Jadi memang itu template-nya dari infanya. Bapak Ibu kalau perhatikan, kalau misalnya tidak muncul tombol yang diinginkan, bisa di scroll ke bawah, karena biasanya ada beberapa tampilan dari laptopnya yang tidak mencukupi untuk prototipenya. Jadi mohon pastikan kalau misalnya ternyata voice-nya nggak bisa di scroll ya, itu coba untuk dibawahin atau dikurangi ukuran layarnya. Kita singkat saja ya Bapak Ibu, biar kita bisa lanjutkan ke sesi selanjutnya. Saya kasih waktu 2 menit lagi. Enak lah. Untuk Bapak Ibu yang mungkin saat ini memang belum bisa mengakses, belum bisa berbagi dengan rekan yang ada di sampingnya, bisa lihat yang ada di layar, ada Mbak Sarita yang membantu untuk mensimulasikan. Nah ini untuk pelaksanaan tugas pokok 5M sebelumnya tidak pernah ada ya Bapak Ibu. Ini salah satu yang berubah juga. Jadinya untuk pengelolaan kinerja itu perlu untuk memberikan tugas pokok 5M-nya. 5M apa saja Bapak Ibu?
tidak ada yang berubah juga. Semuanya masih menggunakan indikator indikator terdekat. Dan untuk pengembangan kompetensi itu melaksanakan ini juga tadi yang saya jelaskan, indikatornya, kegiatannya diubah menjadi indikator kompetensi. Jadi dia bagi guru yang ada di sini, nanti kalau misalnya ada guru lain yang bertanya, aduh berarti saya harus kerjain berapa ya? Cuma satu aja. Gak harus satu aja. Mau 10? Boleh. Mau 5? Boleh. Atau mau satu saja juga boleh. Yang penting selama setahun berjalan itu yang difokuskan adalah indikator kompetensi yang ingin dilakukan. Indikator kompetensinya itu totalnya ada berapa ya? Kita berdasarkan ya. Kita saya tanya ya. 12 terdiri dari pedagogi, profesional, sosial, dan juga kepribadian. Kalau misalnya kepala sekolah tidak ada pedagoginya, gitu. Ini pilih saja ini bagaimana? Perjalanan kerja juga bersama. Oke, saya lihat di sini ada tampilan karena bapak ibu yang buka-buka. Kalau misalnya buka, itu pasti terjadi akibat kendala jaringan internet. Sehingga bapak boleh cuma untuk melihat tampilan yang ada di depan saja. Oke, selanjutnya apabila sudah menyelesaikan perjalanan kerja, berarti yang terakhir adalah melihat hasil dari perencanaan yang sudah dibuat. Di mana yang tanam yang bapak ibu sudah pilih, baik itu dari tugas pokok primernya, praktik bekerja, pengembangan kompetensi, hingga perilaku kerja, bisa bapak ibu untuk melihat kembali, perhatikan kembali dan sesuaikan kembali. Ketika sudah dirangkuman, hingga tips untuk mengajukan ke atasan. Sini berarti sudah selesai. Oke, jadi kita lanjut ke eksplorasi kedua. Yaitu adalah perencanaan disetujui oleh kepala sekolah. Di mana masih sama ya, yaitu untuk perencanaan yang dilanjutkan guru lah tahu kepala oleh kepala sekolahnya, dan kepala sekolah dapat meninjau kembali dari perencanaan yang sudah dibuat oleh gurunya. Apakah bisa dibuat betul semuanya? Itu masih bisa. Jadi nantinya bapak ibu akan bisa berdialog dengan guru dan juga kepala sekolahnya untuk menyepakati kira-kira apa saja yang perlu diubah atau yang perlu disesuaikan pada saat proses persetujuan. Ibu boleh cermati juga di sini apabila masih terkendala dengan firmannya. Biasanya pilih guru-gurunya yang ada di sektor pendidikan tersebut. Nah ini bisa dilihat ya hasil perencanaan yang tadi sudah dipilih bersama. Kita langsung next saja. Ini dari halaman persetujuan dari sisi kepala sekolah.
artinya bisa untuk melihat kembali, meninjau kembali hasil dari SKP-nya. Dan ketika sudah diklik lanjut dan setuju. Oke, nah berarti dari sini proses yang terakhir adalah ada yang tahu? Menyepakati. Oke, kita bisa di bagian sebelah kiri ini Bapak Ibu bisa melihat langkah-langkah dari setiap tahapan pemahaman kerja. Jadi Bapak Ibu bisa coba-coba memang dibagi berdasarkan tahapannya agar Bapak Ibu juga bisa lebih mudah untuk prosesnya. Kita ke cek dan sepakati, mudah juga tinggal cek dari hasil perencanaannya dan Bapak Ibu guru bisa menyepakati hasil dari perencanaan. Sabar. Awal buat. Ini saya berpikirnya di sini nih. Oke, nah selanjutnya untuk pelaksanaan kinerja tidak ada perubahan sama sekali untuk pengelolaan kinerja di 2025 kecuali pengembangan kompetensi ya. Untuk praktik kinerjanya masih sama prosesnya. Jadi harapannya Bapak Ibu juga bisa eksplorasi di pengelolaan kinerjanya masing-masing ya kalau saya memang masih bingung. Dan selanjutnya untuk penilaian oleh atasan, untuk pengembangan kompetensi. Nah ini Bapak Ibu, jadi ketika pada proses pelaksanaan sudah terjadi, Bapak Ibu sudah disepakati, sudah masuk ke proses pelaksanaan. Nah untuk pengembangan kompetensi akan sangat sederhana sekali ya untuk langkahnya. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal mengisi 2 kolom ini saja. Inspirasi menarik yang diperoleh pada saat melakukan kegiatan dan juga bagaimana Anda menerapkan inspirasi tersebut untuk pengajuan penguasaan kompetensi. Jadi hanya 2 pertanyaan ini saja yang perlu dilakukan Bapak Guru untuk menjelaskan pengembangan kompetensi tersebut sudah dilakukan pada tahun dulu. Dan hasilnya kemudian akan diterima oleh kepala sekolahnya atau atasannya. Dan untuk pelaksanaan tugas pokok ini bisa dilihat di pelaksanaan juga ya Bapak Ibu. Jadi tadi 5 RD sudah masuk dan proses pelaksanaannya itu sangat mudah. Ketika sudah dilakukan semuanya, tinggal dicatat Ibu, saya sudah melaksanakan tugas pokok dan hasilnya akan diterima oleh kepala sekolah. Penting nggak jadi keriting. Jadi kurang lebih bisa jadi Bapak Ibu. Tapi saya belum selesai karena saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain bersama. Akan ada lagi yang menarik dan lucu Bapak Ibu sekalian ya, sangat antusias tentunya dalam mengikuti kegiatan bermain dengan saya. Nah, tapi mungkin sedikit pemberitahuan kepada Bapak Ibu karena sekarang untuk pengelolaan kinerja 2025 ini memang masih dalam tahap proses pengembangan, sehingga mungkin ya yang sudah di Bapak Ibu lihat sekarang ini akan kemungkinan ada perubahan-perubahan tapi sifatnya minor ya. Jadi untuk dari sisi substansinya atau dari sisi teknisnya mungkin